Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua, ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, yang selalu peduli dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan-Mu saja, kami dapat melakukan segala aktivitas kami di hari ini. Terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera yang Tuhan limpahkan dalam hati kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-16. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 16 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun hanya ada satu Tuhan yang benar, namun setiap orang di dunia ini pada dasarnya dapat memilih Tuhannya masing-masing. Di zaman dulu, batu dan pohon dijadikan Tuhan, patung dan kayu dijadikan sesembahan, dan banyak dewa yang dipuja-puja. Di era sekarang ini, Tuhan bisa dikonotasikan dengan berbagai hal. Pekerjaan, harta, pemimpin, bahkan diri sendiri bisa menjadi Tuhan. Ada ajaran yang mengajak orang untuk mempercayai bahwa pribadi diri manusia masing-masing adalah Tuhan bagi dirinya. Itu sebabnya setiap orang bisa memilih untuk mempercayai atau menyembah Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini. Tapi bagi kita yang percaya dan yang telah dipilih oleh Tuhan yang benar, hendaknya kita menetapkan hati untuk selalu mengasihi Tuhan. Dalam Mazmur 16 ayat 2 ini tertulis, Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Terjemahan yang lain dari bahasa aslinya di ayat ini berbunyi demikian. Aku berkata kepada Adonai, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Adonai atau biasanya ditulis dengan YHWH adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Tuhan yang melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Adonai atau Yahweh itu telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus sendiri berarti Yahweh menyelamatkan. Dia adalah Tuhan dan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi ayat ini saudara berbicara mengenai ketetapan hati kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ia sudah ada dari kekal sampai kekal, dan Dia adalah Tuhan. Bagi kita yang bersungguh hati, maka kita mengimani bahwa tidak ada yang baik bagi kita selain dari Tuhan Yesus Kristus. Di dunia tempat kita hidup sekarang ini, bisa saja ada banyak alternatif yang dapat membuat iman kita berpaling, sehingga kita mulai menuhankan yang lain, sadar atau tidak sadar. Tapi biarlah saat ini saudara, hati kita hanya selalu terfokus kepada Tuhan Yesus saja, sekarang dan seterusnya. Iman membutuhkan komitmen yang sungguh, bukan sekedar iman yang biasa-biasa, atau malah iman yang mendua. Tuhan mau agar kita menetapkan hati secara bulat untuk menyembahnya apapun yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan dari Mazmur 16 ayat 2 ini adalah agar kita menetapkan hati untuk senantiasa berfokus dan percaya hanya kepada Tuhan. Menetapkan hati untuk sungguh percaya kepada Tuhan mengandung arti bahwa pertama, kita tidak akan berubah dalam hal kasih dan kesetiaan pada Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita bisa mengalami berbagai kesukaran atau penderitaan,
dan sebaliknya kenyamanan atau kesenangan. Hal-hal itu menguji kesetiaan kita. Tapi mari saudara, kita tetap teguh dan setia kepadanya. Firman Tuhan dalam Wahyu 2 ayat 10 berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Yang kedua, kita percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah baik seturut dengan rencana Tuhan yang baik atas kita. Apapun yang terjadi, kita terima dan syukuri. Kita yakini bahwa setiap perkara ada dalam campur tangan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan adalah yang terbaik. Ayat 2 ini berkata, "Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau." Ini berbicara bahwa Tuhanlah yang terbaik. Semua yang ada di dunia ini mungkin kelihatannya baik, tapi tidak lebih baik dan bukan yang terbaik. Hanya Tuhan yang terbaik. Itu sebabnya kita memiliki sukacita, damai sejahtera. Kita bergembira karena Tuhan. Karena Tuhan adalah yang terbaik, maka kita dapat menjalani hidup ini dengan semangat, penuh sukacita dan kebahagiaan. Malam ini saudara, kalau ada di antara kita yang sedang lemah dalam iman dan mulai berpaling dari Tuhan, kembali kuatkan hati kita untuk percaya dan dengan segenap hati mengasihi Dia tanpa kebimbangan. Percayalah akan karya Tuhan dalam hidup kita. Semuanya baik, dan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita selalu baik, karena Tuhan adalah yang terbaik. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar lewat kebenaran firman-Mu untuk menetapkan hati kami, menyembah Tuhan, mengasihi dan percaya kepada-Mu saja. Seringkali ada banyak hal di dunia ini yang membuat iman kami lemah. Kami goyah, kami bimbang. Tapi kami bersyukur karena firman-Mu Tuhan terus menguatkan kami, mengajar kami untuk selalu berpaut kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kami selalu setia, teguh, dan mengasihi Engkau sampai akhir. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa untuk setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami pertolongan Tuhan, dan Tuhan membawa kami masuk dalam rencana-Mu yang indah. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan tuntun kami untuk selalu ada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.